Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Jumat malam tanggal 11 November tahun 2022, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena hari demi hari, waktu-waktu, hari-hari yang kita jalani, bulan dan tahun, kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Waktu begitu cepat. Bagi Bapak Ibu yang bekerja di kantor, waktu cepat dari hari Senin sampai sekarang Jumat, besok hari Sabtu, libur, Minggu kita beribadah. Tuhan sudah pelihara kita. Waktu kita bekerja dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita minta senantiasa pimpinan Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Sebab sesuai dengan firman Tuhan, hidup ini adalah sebuah peperangan. Mari kalau kita nanti baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 6, di situ disebut ada seekor naga merah padam yang besar. Itu bayangan daripada iblis, nanti kita bahas. Dunia ini memang dari iblis, di bawah kuasa si jahat. Maka pentingnya kita harus bersama dengan Tuhan. Iblis bisa dikalahkan dengan kuasa Tuhan, dengan Tuhan Yesus. Kita manusia berdosa tidak bisa menang dengan iblis, saudara. Kita bisa menang karena Tuhan Yesus bersama kita. Tanpa penyertaan Tuhan, kalah kita. Terbukti nyata siapa yang kalah. Itu si Hawa. Jatuh dalam dosa karena hasutan iblis. Jatuh dia. Makan itu buah terlarang. Siapa lagi contoh dalam Alkitab? Banyak sekali. Anaknya Adam, Hawa, Kain bunuh Habel karena hasutan iblis. Iblis bisanya membunuh. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus itu datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Siapa lagi yang jatuh? Yudas Iskariot. Karena bisikan iblis dia mengkhianati Yesus dan menjual Yesus. Termasuk setiap kita anak Tuhan. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kalau kita tidak punya hubungan akrab dengan Tuhan, kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, lebih taat kepada suara iblis, maka itulah contoh. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam dosa. Saling bunuh, itu kan ada tuh, tidak perlu saya sebut namanya. Saling bunuh membunuh. Ya, pembunuhan itu datang dari iblis. Ya, Tuhan selalu memberikan hidup yang kekal, memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Iblis selalu pencoba. Waktu dalam Matius pasal 4, Yesus didatangin iblis yang pencoba itu. Tapi pada waktu pencobaan datang, kita datang kepada Yesus. Tuhan memberikan jalan keluar. Untuk kita mari, saya Pastor Yakob Rahmat sebagai hamba Tuhan, memberitakan firman atas perintah Tuhan. Pagi malam, supaya kita kuat menjadi anak Tuhan. Sebagai laki-laki kita kuat dalam iman kita, teguh kita, dalam prinsip pegangan kita, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita kuat menghadapi setiap pencobaan yang datang menimpa kita. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Penuhkanlah dengan kuasa Roh Suci Tuhan. Sebab tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak mampu menghadapi hidup yang begitu menghadapi tantangan sangat berat ini. Tapi bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan perkara yang besar bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Penuhkanlah, amin, haleluya. Penuhkanlah dengan Roh Suci, amin, haleluya. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkan sekarang ini. Kita minta selalu kepenuhan Roh Kudus. Sebab dunia ini banyak roh jahat, saudara. Jangan dipenuhi dengan roh jahat. Jangan seperti Raja Saul. Pada waktu dipenuhi roh jahat, dia punya hati yang jahat. Beda dengan Raja Daud. Raja Daud dipenuhi Roh Suci, hidupnya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan cinta kasih, dan penuh dengan kuasa Tuhan. Untuk itu mari kita minta Tuhan, penuhkanlah hidupku dengan Roh Suci. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah, haleluya.
Roh suci datang dari surga, masuk di dalam hatiku dan berkuasa dalam hidupku. Ku mau serahkan hidupku ini Bapa, menjadi milikmu. Amin, haleluya. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah dengan kuasa Roh-Mu yang suci Bapa. Penuhkanlah, penuhkan sekarang ini. Amin, haleluya. Kehendak-Mu biar terjadi dalam hidupku, di dalam setiap langkah hidupku. Amin, haleluya. Kerajaan-Mu biar datang selalu di dalam hidupku, besar ada di dalam hidupku. Amin, haleluya. Penuhkanlah dengan kuasa Roh suci. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah, penuhkan sekarang ini. Amin, haleluya. Tak ada yang ku mau serahkan dalam hidup ini, hanya ku serahkan pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bapakku, terimalah hidupku ini Tuhan. Pakailah hidup ini Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Penuhkanlah, penuhkanlah dengan Roh Kudus. Haleluya. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkan sekarang ini. Amin, haleluya. Penuhkanlah, amin. Penuhkanlah, penuhkanlah dengan Roh suci. Amin, haleluya. Penuhkanlah, penuhkanlah, penuhkan sekarang ini. Tertulis dalam Kisah Rasul pasal 2, pada waktu hari Pentakosta, semua murid-murid Tuhan minta janji Tuhan, penuhkanlah dengan Roh suci. Di hari yang keempat, demikian firman Tuhan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Oh, pentingnya kita Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Berkuasalah Roh Tuhan dalam hidupku. Ria sikiala makaramaturi asan. Uria sakala makaramaturi asikiala makaramaturi. Berkuasalah Roh Kudus dalam hidupku Bapa. Penuhi aku dengan kuasa-Mu, supaya aku kuat menghadapi tantangan peperangan ini. Oh, penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah, penuhkanlah dengan Roh suci.
sikia lama karabaturia sakalama. Uria sakalama karabaturia. Ia lama karabaturia sikia lama karabaturia sakalama. Oh haleluya, Roh Suci, Roh Kudus penuhkanlah pimpinan hidupku. Hidupku dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari, setiap saat hidupku di dalam firman-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Penuhkanlah, penuhkanlah, penuhkanlah dengan Roh Suci. Haleluya. Sucikan mulutku Bapa, pikiranku, hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman Tuhan sumber kebenaran, sumber kekudusan, akan berkuasa, berdaulat dalam hidupku Bapa. Penuh dengan Roh Kudus untuk mengajar aku dan mengingatkan aku hamba-Mu, untuk melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Penuhkanlah, haleluya, penuhkanlah, penuhkan dengan kuasa Roh Suci Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala galanya bagi Engkau. Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Ampun, ampun. Layakkan sebentar kami orang berdosa ini Tuhan, tapi kami menjadi anak-Mu, disayang oleh Tuhan Yesus. Kami berharga, dan dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan kami mau melangkah di dalam rencana Tuhan. Kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Proses dan bentuk hidup kami hari-hari untuk kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentralku, kami angkat Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya betul-betul merasakan hadirat Tuhan. Minta sama Tuhan, Roh Suci akan berkuasa dalam hidup kita. Bukan roh daging, bukan roh iblis, tapi Roh Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa Tuhan kita hancur Bapak. Kita mengenal ada 3 bentuk roh. Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa di surga, Roh Yesus, Roh Kristus. Roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Jangan sampai ada kedua, roh iblis dan kita roh kedagingan manusia. Akibat manusia jatuh di dalam dosa, Hawa ikutin daging, Kain bunuh Habel ikutin daging, Yudas Iskariot ikutin daging, Raja Saul jatuh dalam dosa ikutin daging. Banyak manusia-manusia sampai detik ini terjadi pembunuhan, perselingkuhan, perzinahan, iri hati, segala bentuk-bentuk kejahatan. Itu karena ikutin kedagingan, saudara. Ya, daging itu berseteru dengan Tuhan, tidak mau turut firman Tuhan. Maka kita minta sama Tuhan, Tuhan, tuntun hidupku. Senantiasa Roh Kudus akan menuntun hidup kita, supaya kita tidak dikuasai oleh daging,
tapi kita dikuasai dengan Roh Suci. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saat ini kita baca Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 6 dengan tema seekor naga merah padam yang besar. Kita baca. Mari kita baca. Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 6, demikian firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalkan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ayat 6 yang terakhir, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin, puji Tuhan. Ada berapa hal yang perlu saya bahas di sini, supaya Bapak Ibu mendengar baik ini firman yang datang dari Tuhan. Sudah saya katakan, kitab Wahyu adalah penyataan kebenaran yang akan terjadi untuk masa yang datang, dalam rangka kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Yang pertama, kalau kita lihat sini, nampak di sini naga merah besar, seekor naga seekor. Sudah bicara pribadi, ikut Yesus pribadi-pribadi. Dan pribadi-pribadi juga akan diseret oleh iblis ini, saudara. Seekor naga merah pada besar ini bicara iblis, saudara. Ya, iblis itu juga menyumpai malaikat terang. Maka di sini juga berkepala 7. 7 sudah saya katakan 7 angka sempurna. Dan bertanduk 10 bicara firman Tuhan. Jadi artinya apa? Iblis juga menggunakan atribut Tuhan untuk menyeret bintang-bintang bicara kita anak-anak Tuhan sebagai bintang-bintang. Sudah saya katakan kemarin pada waktu di Kejadian 37. Yusuf bermimpi ada bintang-bintang, ada bulan bintang. Dan kita dipakai Tuhan harus sebagai percaya sebagai bintang-bintang. Kalau kita lihat sini jadi artinya kita akan banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen akan diseret oleh si iblis ini. Makanya kita lihat sini ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, melemparnya ke bumi. Artinya banyak anak Tuhan kalau tidak sadar akan diseret dengan dunia ini, dengan kuasa iblis ini, saudara. Ya, iblis itu seperti malaikat terang. Mari kita bahas, saudara. Ini di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Itu dikatakan iblis juga menyerupai malaikat terang. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Oh, lihat ini, saudara. Waktu Hawa dicoba iblis, dia kok pakai firman juga kan? Bukankah firman Tuhan ngomong bahwa buah yang dilarang Tuhan itu harus dimakan? Dibalik sama iblis. Ya. Terus kedua lagi, pada waktu Tuhan dicobai di padang gurun oleh iblis, dia pakai firman, saudara. Ya, pakai firman. Makanya saya katakan ini dia bertanduk 10. 10 bicara firman Tuhan. Kalau orang Kristen tidak kuat di dalam firman, kena hasutan iblis, sudah saya katakan tadi. Iblis juga menyerupai malaikat terang. Nyamar, pinter, saudara. Alasan-alasan pinter. Contoh seperti apa, saudara? Kalau Bapak Ibu mau ke gereja, ya, dihambat sama iblis. Oh, nanti kan bisa minggu depan ke gereja. Ya, pinter sekali, saudara. Ya, dalam Matius pasal 4, coba ini di ayat yang ke-6, ya, saya mau baca. Lalu berkatalah kepadanya, ini iblis, ya, jika engkau anak kalah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. No, ini dia pakai tertulis, pakai firman Tuhan. Dikatakan mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk ya pada. Pinter iblis, saudara. Memang kata Yohanes 8 ayat 44, kata firman Tuhan, bapakmu iblis ini, ya, bapakmu iblismu di sini adalah Yudas Iskariot, bapak Yudas Iskariot, iblis. Maka kalau kita baca dalam Yohanes 13 ayat 2, iblis masuk ke dalam hati Yudas Iskariot, kena tipu tuh Yudas Iskariot. Termasuk kena tipu segala, Hawa kena tipu, Kain kena tipu. Sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen ada lagi, mohon maaf tuh, ada pendeta siapa katanya masuk di televisi itu. Ya, pasti kenal satuan iblis, membunuh orang. Ya, banyak saudara orang Kristen kalau tidak sungguh-sungguh, memang saudara, ya, di dalam Alkitab, di dalam Markus 13, orang-orang pilihan juga bisa kena, saudara. Markus 13 saya mau baca, ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, ya,
Iblis akan menyeret bintang-bintang tuh. Ternyata tertulis, saudara. Kita baca ayat 20 ya. Ayat 20. 20 sampai 22 nih. Ya. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari sekarang hidup tidak akan ada selamat. Akan tapi oleh karena seorang orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Dalam rangka supaya orang pilihan itu jangan keseret. Karena bicara di ayat 22, 23 nih. Sebab Mesia palsu. Nah ini Mesia palsu ini. Iblis ini. Ya. Nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ayo nih. Sekiranya mungkin orang pilihan Kristen banyak tadi katakan bintang-bintang sepertiga jatuh ke bumi, diseret untuk berpikir kepada duniawi, kedagingan, ke bumi. Maka kita firman Tuhan ayat terakhir ayat 23. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Amin. Coba ini saudara. Mari kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai kita jatuh. Tapi kita senantiasa mau ada di dalam firman Tuhan. Tuhan, penuhkan aku di dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena nanti akan terjadi antikris. Akan terjadi masa tribulation, penganiayaan terjadi. Akan terjadi banyak bencana malapetaka besar akan terjadi di masa akan datang. Nanti kita bahas lagi 7 murka Allah, 7 cawan murka Allah. Ngeri Bapak Ibu. Oleh itu mari dari saat ini kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Semakin cinta Tuhan Yesus, kita melangkah di dalam rencana Tuhan, yaitu penuh dengan Roh Suci. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah dengan Roh Suci, amin, haleluya. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah dengan Roh Suci, amin, haleluya. Penuhkanlah, amin, haleluya. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkan sekarang ini, amin. Penuh dengan Roh Kudus Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum berbaring istirahat, mari Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Makin dekat dengan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati iman dan hal. Amin.